Untuk para tamu undangan yang telah hadir pada malam hari ini. Pada kesempatan ini saya atas nama panitia dan keluarga besar organisasi Gerakan Pemuda Nusantara berterima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu dan hadirin semuanya di Hall Lotus Garden Hotel Kediri ini dalam rangka Hari Ulang Tahun Gerakan Pemuda Nusantara ke-14 dan juga sekaligus ulang tahun dari Bapak Ferry Ahmad. Sebelum kita mulai acara, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat berupa kesehatan, keselamatan dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk selanjutnya di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Yang pertama tadi kita sudah dibuka dengan makan bersama keluarga besar Gerakan Pemuda Nusantara dan juga dilanjutkan dengan pembukaan. Baik, kepada seluruh hadirin dipersilakan untuk berdiri dan kepada Saudari Rizky Nur Alifa dipersilakan untuk memimpin. Baik, sebelum tamu undangan duduk, kita akan mendengarkan bersama-sama Mars GPN.
Baik, hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yakni pemutaran profil GPN dan video ucapan dari berbagai daerah. Hadirin dipersilakan untuk menghadap ke layar yang telah disediakan oleh panitia. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Nusantara Ferry Ahmad akan melantik 1 juta kadernya di 38 Dewan Pimpinan Daerah tingkat 1 yang berada di setiap provinsi, serta kurang lebih 345 Dewan Pimpinan Daerah tingkat 2. Juga pengurus PK dan Ranting secara bersamaan dari Sabang sampai Merauke pada awal 2024 menjelang pemilu 2024 mendatang. GPN ini dilahirkan oleh Ferry Ahmad pada tanggal 25 Desember 2008, bertepatan dengan tanggal lahirnya Ferry Ahmad. Selaku ketua umumnya di Kediri, kini telah tumbuh di setiap daerah di seluruh Indonesia. Gerakan Pemuda Nusantara, GPN Pak, PSBA, lahir di Kediri. Jadi Bapak itu harus support betul itu. Karena pada saat Rapim Purnas, DPP KNPI di Batam, ini disaksikan oleh Gus Mama dan Mas Solek, Sekretaris KNP Jatim waktu itu lolos di urusan 34 dari 150 organisasi yang ada. Mereka banyak yang tidak memenuhi syarat, tapi GPN memenuhi syarat dan bisa lolos dan menjadi peserta kongres, artinya utusan kongres. Jadi saya itu punya tiket masuk ke kongres Aceh. Jadi intinya sekalipun kecil tapi punya pengaruh besar. Sekalipun kecil punya pengaruh besar. Dengan visi misi membentuk pemuda sebagai aset bangsa yang potensial, jujur, adil, dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup masyarakat secara luar, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta bersinergi dengan segenap komponen anak bangsa dari berbagai kultur, adat, dan budaya yang ada di Indonesia, menjadikan GPN cepat dalam mendapatkan simpatik masyarakat Indonesia, khususnya pemuda dari Sabang sampai Merauke. Hari ini ibu-ibu lagi senang nggak? Alhamdulillah. Gerakan Pemuda Nusantara menjadi peserta dalam Kongres DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia saat Kongres ke-14 digelar di Jayapura, Papua sampai Bogor, serta Jakarta, dan menempatkan Ferry Ahmad sebagai Ketua DPP KNPI periode 2022 sampai 2025. Serta kader GPN di seluruh daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam keberhimpunannya di Komite Nasional Pemuda Indonesia. GPN terus berinovasi menjadi OKP yang responsif terhadap isu-isu nasional maupun lokal, serta menjadi garda terdepan dalam mengawal arah bangsa. Berbagai kegiatan kepemudaan saat normal maupun pandemi COVID tidak menjadikan GPN berdiam diri dalam kesunyian. 195 OKP yang menjadi peserta Kongres KNPI adalah mitra GPN dalam diskusi serta bergerakan untuk sinergi dalam setiap momentum yang positif, bergandengan tangan demi mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Ferry Ahmad menyampaikan bahwa tidak mudah membangun organisasi modern hanya dengan modal kepercayaan, namun harus disertai semangat juang yang kokoh. Dinamika organisasi yang begitu tajam tidak menjadikan GPN mundur, namun justru menjadi awal dari penanaman jiwa kepemimpinan yang tumbuh seiring jalan. Di ulang tahun GPN yang ke-12 serta Ferry Ahmad yang ke-40 tentunya proses yang terus berjalan dengan penuh lika-liku kritik konstruktif menjadi bagian dari perbaikan organisasi yang dibangunnya dengan keringat dan jiwa serta ruh aktivis yang tak pernah padam. GPN akan terus berjalan seiring dengan tongkat estafet kepemimpinan yang akan dilanjutkan di kemudian hari. Namun sebelum Ferry Ahmad akan berjuang mendata semua kader GPN dari Sabang sampai Merauke, kurang lebih 1 juta kader akan dilantik secara sporadis menjelang tahun politik dan menunjukkan pada bangsa bahwa inilah persembahan Ferry Ahmad untuk Indonesia.
Saya Adik Sukaca, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Nganjuk, mengucapkan dirgahayu selamat ulang tahun HUT Gerakan Pemuda Nusantara ke-14 sekaligus ulang tahun Ketua Umumnya Ferry Ahmad. Bro Ferry, selamat, semoga refleksi akhir tahun 2023 ini kegiatannya berjalan dengan lancar untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 seperti yang dicita-citakan. Siap, terima kasih Ketua. Mudah-mudahan berkah, panjang umur dan tentunya PW Nganjuk luar biasa. Oke, solid. Siap, sukses selalu Bang Ferry. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari GPN Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun kepada GPN yang ke-14. Semoga semakin solid, semakin maju dan jaya selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Susi dari Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ketum GPN Bapak Ferry Ahmad SHMH. Semoga Bapak panjang umur, sehat selalu ya, sukses dalam karir ya Bapak. Dan tak lupa saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada GPN yang ke-14, Gerakan Pemuda Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Habib Bakar mengucapkan selamat ulang tahun untuk GPN. Mudah-mudahan GPN terus bisa mengawal seluruh aspirasi-aspirasi dari para pemuda yang ada di Kota Kediri dan sekitarnya. Sukses selalu untuk GPN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam pemuda. Saya Nia Dahliana mengucapkan selamat milad GPN Gerakan Pemuda Nusantara yang ke-14. Semoga makin sukses, jaya, maju dan ke depan. Selamat ulang tahun kepada Gerakan Pemuda Nusantara atau GPN yang ke-14 tahun. Semoga makin eksis, makin berperan dalam pentas dunia kepemudaan dan masalah-masalah kemasyarakatan. Pada Bung Ferry Ahmad, selamat berjuang seiring dengan bertambahnya usia. Selamat ulang tahun dan juga selamat ulang tahun GPN Gerakan Pemuda Nusantara, supaya gerakan tersebut. Baik, hadirin yang berbahagia, kita akan melanjutkan acara malam hari ini ke sesi mimbar bebas OKP dengan tema menyongsong Indonesia Emas 2024. Dan pada sesi mimbar bebas OKP malam hari ini akan ada 5 orang yang memberikan orasinya di atas mimbar dan masing-masing akan diberikan waktu selama 3 menit. Baik, kita akan panggil untuk Ketua AMPI Kota Kediri, Bapak Revaldo Dian Arlianto SAE. Kami persilahkan untuk naik ke atas mimbar dan memberikan orasinya. Baik, jadi untuk Ketua AMPI Kota Kediri akan digantikan dari perwakilan Muhammadiyah. Silakan untuk yang mewakili bisa langsung maju ke atas mimbar dan memberikan orasinya. Baik, bisa dinyalakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini kita bisa berkumpul di suasana yang bahagia dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045. Kami pemuda Muhammadiyah memiliki positif memiliki niatan positif. Jadi dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 ini, pemuda Muhammadiyah insya Allah akan bisa ikut sertakan dalam setiap kegiatan yang ada di menyongsong 2045 ini. Jadi sebelum menyongsong Indonesia Emas 2045 ini, kita harus memiliki visi misi atau konsep kepemimpinan sesuai dengan Al-Quran surat At-Taubah 128. Jadi ada 3 konsep kepemimpinan dalam Al-Quran yang disebutkan dari surat At-Taubah 128. Yang pertama yaitu azizun alaihi ma'anitum, yaitu pemimpin yang memiliki empati kepada penderitaan kaumnya. Ketika seorang pemimpin memiliki seperti ini, memiliki empati kepada penderitaan kaumnya, insya Allah Indonesia Emas 2045 akan tercapai. Yang kedua yaitu pemimpin yang memiliki sifat harisun alaikum, yaitu mendambakan keselamatan dan menjaga keimanan kepada kaumnya. Dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045, maka kita harus memilih pemimpin yang memiliki harisun alaikum, yaitu pemimpin yang mendambakan keselamatan dan menjaga keimanan kaumnya. Yang ketiga yaitu pemimpin yang memiliki sifat raufur rahim, yaitu cinta kasih sayang dan kepada kaumnya. Cinta kasih sayang kepada kaumnya. 3 konsep ini apabila diterapkan atau dilaksanakan oleh pimpinan yang saat ini terjadi, yang saat ini terpilih, maka Indonesia Emas 2045 insya Allah akan tercapai. Maka dari itu kita sebagai pemuda, saya mewakili pemuda Muhammadiyah, memiliki 3 pimpinan ini, 3 sifat ini ketika menjadi pimpinan, maka Indonesia Emas 2045 akan terlaksanakan. Sebelum menutup orasi ini, boleh saya sedikit berpantun, Mas Ferry? Belanja ke pasar membeli tomat dibeli harganya 10.000. Selamat ulang tahun Pak Ferry Ahmad, semoga Bapak sukses selalu. Amin. Ada satu lagi, jalan-jalan menuju Pantura, jalan-jalannya naik mobil Xenia. Selamat ulang tahun Gerakan Pemuda Nusantara, semoga jaya sepanjang masa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ahmad Nur Haida selaku Ketua Pemuda Muhammadiyah. Kita lanjutkan untuk Ketua HMI, ada Bapak Wahyu Agus Haryadi, dipersilakan untuk maju ke depan dan memberikan orasinya. Kepada Bapak Wahyu Agus Haryadi. Baik, jadi kita lewati terlebih dahulu ya. Kita lanjut kepada Bapak Ibnu Malik selaku Ketua GPN Kediri. Apakah sudah hadir untuk Bapak Ibnu Malik? Atas waktunya, salam pemuda. Pada kesempatan kali ini saya hanya untuk mengucapkan selamat kepada Mas Ferry Ahmad. Saya dan Mas Ferry Ahmad kalau setiap harinya lebih cenderung teman
emas, bukan ke bank atau yang lain. Jadi semoga di ulang tahun kali ini Mas Ferry Ahmad lebih giat, semoga juga tambah lebih besar dan lebih semangat untuk menggenggam esok hari. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas orasi singkatnya. Kemudian kita lanjutkan ke Ibu Evi Kristina selaku perwakilan FKPPI Kediri. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku yang beragama selain Islam, saya ucapkan selamat malam, salam sejahtera, Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada malam hari ini kita bersama berkumpul di tempat ini dalam suasana yang bahagia dengan selamat, sehat, menjaga kita juga kepada sahabat saya Mas Ferry Ahmad, jaga suatu saudara itu yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, wassalam. Baik, terima kasih disampaikan kepada Ibu Evi Kristina. Dan yang terakhir yang akan memberikan orasi adalah Ketua KNPI terpilih, ada Bapak Mujibul Ibad. Kami persilahkan untuk naik ke mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Umum DPP Pusat BPN Mas Ferry Ahmad yang saat ini telah merayakan ulang tahun. Semoga Mas Ferry dengan bertambahnya usia ini semakin berkah, tambah jaya, dan juga semua apa yang dicita-citakan terpenuhi dan terkabulkan. Infonya jadi caleg di DPR RI. Kita doakan aja ya, semoga jadi. Dan juga yang saya hormati seluruh yang hadir, ada Ketua KAHMI Kabupaten Kediri, Mas Nurudin atau akrabnya Mas Dinyo ya. Dan juga saya hormati Ketua PWI, ada Ketua PWI Nganjuk, Mas Andi Sukaca ya. Dan juga ada Mas Karim, ini calon presiden independen. Dan wakilnya Mas Untung ya, oplos ya. Juga ada Pak Boska, nah ini teman setia, mantan anggota dewan dari partai PDI ya.
Merdeka. Juga saya hormati ya dari teman-teman KMPI, ada Pemuda Muhammadiyah. PPI ya, dan semua tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan ya. Yang pertama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan hidayah taufik inayahnya kita pada malam ini bisa berkumpul pada malam ini dalam rangka sebenarnya ini memberikan selamat ulang tahun kepada Mas Ferry Ahmad dan juga GPN yang ke-14. Ya, semoga GPN anggotanya semakin banyak, bisa sudah dari Sabang sampai Merauke ya. Cabang-cabang GPN akan terus bertumbuh ya. Dan tak lupa salawat dan salam semoga tetap curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita harapkan syafaatnya besok di Yaumul Qiyamah. Hadirin hadirat yang saya hormati, bahwa ini waktunya 3 menit ya. Selamat datang Mas Umam, Ketua KMPI 2000 berapa ya? 14 ya. Pada dasarnya ya, di akhir 2023 ini mari kita refleksi untuk apa capaian-capaian mulai dari tahun kemarin, mulai Januari sampai Desember. Apa yang sudah kita lakukan, apa perbuatan baik yang sudah kita lakukan, apa target-target yang sudah kita capai dan yang belum ya. Ketika kita menginjak di 2024, mari kita harus membuat terobosan baru, visi-visi baru, dan target-target baru untuk ke depan. Kalau seseorang itu tidak mempunyai target, tidak punya visi misi, itu akan mengalami stagnan atau keberhentian. Tapi kalau kita di akhir Desember ini menginjak tahun baru 2024, kalau punya visi misi, punya impian, nah ini akan terus bisa berkembang. Nah ini penting. Kalau terkait Indonesia Emas 2045 ya, apa itu bonus demografi ya? Bonus demografi itu adalah di tahun 2045 itu Indonesia akan mempunyai tenaga produktif pemuda yang produktif dibanding yang tidak. Jadi tenaga produktifnya itu lebih banyak dibanding tenaga yang tidak produktif. Nah, ini perlu ya untuk menuju Indonesia 2045 emas harus diisi dengan hal-hal disiapkan yang positif ya. Di antaranya yakni seseorang itu pemuda khususnya harus mempunyai sifat jiwa patriotisme. Apa jiwa patriotisme? Yaitu jiwa untuk suka bangga menjadi bangsa Indonesia dan ingin memajukan negara bangsa Indonesia. Itulah jiwa patriotisme, dan ini tidak hanya dimiliki oleh pemuda, semua harus cinta dan bangga dan punya semangat patriotisme untuk memajukan untuk bisa mencapai 2045 Indonesia emas. Diantaranya harus memperhatikan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Nah ini adalah bekal. Oleh karena itu pemuda itu harus mempunyai cita-cita sekolah, kalau bisa minimal S3 ya, doktor ya. Kalau nggak bisa doktor minimal terus belajar ya. Kalau hadisnya tolabul ilmi faridatun
ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ila lahdi. Ya, belajar itu tiada hentinya ya, mulai dilahirkan sampai tutup usia. Nah, itu penting. Kalau seseorang itu berhenti belajar, ya itu adalah tanda-tanda seseorang mengalami kemunduran. Nah, oleh karena itu belajar tidak hanya di bangku sekolah, bangku kuliah, tapi terus kita ikut seminar, kita baca buku, kita ngikuti berita-berita terupdate, perpolitikan terupdate, itu penting. Itu. Yang ketiga, untuk seorang bisa menuju 2045 yang emas, diantaranya yakni harus mempunyai sifat kepemimpinan. Nah, Mas Ferry ini sudah teruji ya. Beliau dikader di HMI sejak bangku kuliah dan mentalnya sudah terbentuk. Demo itu sudah biasa ya. Jadi menghadapi aparat nggak keder ya. Pokoknya mental harus tertata. Nah, ini penting ya untuk melatih mental ke depan ya. Ketika masih di bangku kuliah, ikuti organisasi seperti GPN atau yang lainnya ya. Itu yang keempat, diantaranya seseorang untuk bisa pemuda ya, bisa menuju Indonesia 45, Indonesia emas, harus sosialnya terbentuk, jiwa sosialnya itu ada. Kalau seseorang itu egois, mementingkan diri sendiri, tidak bisa bermanfaat pada lingkungan, nah ini percuma. Hadisnya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah seseorang yang bisa bermanfaat pada lingkungannya. Setuju ya? Bapak calon wakil presiden independen ya, Mas Untung. Saya kira cukup sekian, melebihi waktu ya. Dari saya pribadi selaku Ketua KNPI terpilih 2024-27 mengucapkan dirgahayu kepada GPN yang ke-14 dan selamat milad kepada Mas Ferry Ahmad. Semoga semakin jaya baik di udara. Sukses semuanya untuk karirnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa beri tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk Pak Mujidul Ibad. Baik, itu tadi orasi-orasi untuk sesi mimbar bebas OKP dengan tema menyongsong Indonesia Emas 2024. Selanjutnya, sebelum masuk ke acara inti, kita akan terlebih dahulu mendengarkan sambutan dari Bapak Abdul Karim selaku sesepuh pemuda. Silakan, dipersilakan untuk maju ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang terhormat, ini Ibu Wali Kota ya, PJ Wali Kota. Sebetulnya diundang oleh Mas Ferry, tapi beliau karena kesibukan yang lain sehingga nggak berkenan hadir atau nggak bisa hadir di sini ya. Yang terhormat, ini langsung saja kepada para tokoh-tokoh senior kita. Ada tadi disebut Pak Boska, ada yang namanya Pak Umamul Khair dan sebagainya. Ini kelihatannya tokoh-tokoh lokal tetapi juga punya wawasan nasional sekaligus juga internasional. Karena kalau bincang-bincang di warung itu sing diomongnya ruwenorno sampai tingkat yang udah kita nggak tersentuh ya. Bapak Ibu, ini tadi saya sebut tokoh karena memang beliau pernah istilah lain ya memberikan torehan prestasi untuk kemanfaatan masyarakat Kota Kediri. Ini yang terkhusus, ini yang terkasih, tercinta, adik kami, adik saya, Mas Ferry Ahmad ya. Ferry Ahmad beserta keluarga, termasuk senior-senior yang lain, adik-adik,
para hadirin yang tadi sudah disebutkan satu persatu oleh kita semua, oleh tadi para pembicara atau pemberi orasi-orasi sebelumnya. Ini hadir juga seorang tokoh yang sering menggerakkan UMKM itu, yang bernama Pak Sabarudin itu, ya Pak Sabarudin. Kemudian ada Pak Demang, nggak tahu ya, ini melekat sekali panggilannya Pak Demang. Saya nggak tahu itu sampai kapanpun orang masyarakat melihatnya atau memanggilnya Pak Demang. Ye, selamat Pak Demang. Terima kasih atas kehadirannya, bisa ketemu di forum ini. Pertama-tama mari kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kami juga sampaikan selamat kepada Bang Ferry, khusus ini Bang Ferry Ahmad yang kali ini berusia atau genap berusia 40 tahun. Selamat ulang tahun yang ke-40 Bang Ferry. Semoga sehat selalu, panjang umur, bahagia, penuh berkah ya, dan selalu memberikan prestasi-prestasi terbaiknya untuk masyarakat Indonesia di hari-hari yang akan datang. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini kami nggak panjang lebar ya, yang jelas karena saya tadi disebut nama person, sebetulnya saya itu bukan siapa-siapa ya. Mas Ferry ini kadang-kadang juga saya, gimana itu Mas Ferry, kok saya disebut perorangan disuruh maju ke mimbar seperti ini. Tapi nggak apalah, karena ini sudah merupakan agenda yang tadi sudah direncanakan oleh panitia, maka saya akan sampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan masalah Gerakan Pemuda Nusantara. Bapak Ibu, adik-adik, anak muda, perlu saya sampaikan di sini, GPN itu adalah produk Kediri. Dari awal membentuk organisasi ini, inisiatifnya dari Mas Ferry dibantu oleh beberapa teman. Dengan panggilan jiwa, panggilan keinginan bahwa siapa saja di Republik ini itu bisa menjadi apa saja. Ini prinsip dasarnya. Jadi siapa yang mau berbuat, itu mereka yang punya hak untuk berharap. Ini pesan saya sampaikan kepada anak-anak muda. Jangan berharap kalau belum pernah berbuat. Itu kata kunci. Dan ini menjadi spirit GPN yang dikendalikan atau dikomandoi oleh Ferry Ahmad. Coba kalau kita pikir, mimpi apa ada organisasi selevel nasional itu lahir dari Kediri? Maka itu ini sebagai inspirasi untuk kita semua. Berikan yang terbaik kepada bangsa dan negara, walaupun organisasi kepemudaan. Jadi kalau kita berpengalaman berorganisasi itu, kalau tidak punya pikiran, kemauan, keinginan untuk mengorganisir organ-organ yang belum dikelola, dimanage oleh orang lain, jangan bilang kalau saya berpengalaman berorganisasi. Ngomong kosong itu. Jadi kalau berorganisasi nggak geruduk ke sana, geruduk ke sini, koncone akeh geruduk, bukan begitu. Nanti Mas Ferry membuktikan dirinya bahwa sebagai orang yang bermental organisator, berorganisasinya memang betul-betul menjiwai. Karena apa? Mengorganisir organ-organ yang belum dimanage. Apa itu? Adalah komitmen kebangsaan. Walaupun itu komitmen, ini perlu dikelola. Kalau kita ini misalnya jumlahnya akeh, duitnya akeh, tapi kalau mental kebangsaannya nggak punya, ya percuma saja. Jadi manajemen kebangsaan, kepemudaan ini penting sekali. Saya berharap memang banyak ya bonus-bonus yang dimunculkan dari Kediri untuk Indonesia itu. Salah satunya adalah produk teman kita namanya Mas Ferry Ahmad. Tepuk tangan dong untuk Mas Ferry. Silakan, ini menjadi inspirasi kita semua. Kita cobalah, kita teliti, kita kaji.
organ-organ di masyarakat yang belum terkelola dengan baik, belum diminit secara nasional, mari kita rintis dari Kediri. Sesuai dengan tema yang ada di papan di depan ini adalah menyongsong Indonesia Emas 2045. Mari kita betul-betul kalau itu menjadikan komitmen kebangsaan semua, nggak usah jauh-jauh. Kita komitmennya adalah menyongsong Indonesia Emas itu kita turunkan dikit menjadi Kediri Emas 2045. Sehingga itu betul-betul real, gak diawang-awang saja. Hari ini Indonesia ya, terutama di wilayah Kediri ini begitu giatnya melakukan pembangunan. Fisiknya sudah pada jelas kita. Ada UB di Kediri, ada bandara, ada apa itu fasilitas infrastruktur. Mari kita berinspirasi. SDM kita yang kita kelola, SDM kita yang kita tingkatkan. Ayo baca peluang, menciptakan peluang begitu. Ya, ini inspirasi untuk kita semua. Sebagai mungkin orang yang lahir lebih dulu, walaupun yang lebih dulu juga banyak, saya pesan kepada adik-adik, ya, anak-anak muda, saya sangat berharap bagaimana kita mempersiapkan menjadi warga kota Kediri yang ber-SDM tinggi. Podo-podo brai lek iso brai sekolah. Ora usah brai mobil, gak usah brai bangun omah, brai jeleng-jeleng ya. Brai untuk meningkatkan SDM kita. Kita nabung untuk kursus melengkapi skill kita. Kita punya sedikit aset. Bagaimana cara kita untuk investasi kepada sumber daya manusia untuk menjadi Kediri Emas 2045. Kita harapkan begitu. Dan sekaligus ini karena Indonesia punya hajat nasional yaitu pemilu, dan masyarakat pun bahkan negara pemerintah menyebutnya sebagai tahun politik. Mari kita tetap jaga kerukunan. Kerukunan. Kalau pesta politik, pesta demokrasi mungkin sesaat ya. Politik itu sifatnya sesaat, tapi persahabatan, persatuan, kerukunan ini selamanya. Maka itu kita jangan gampang tersinggungan, jangan gampang apa saja kepada sesama kita. Kita betul-betul bersinergi ya, berdemokrasi yang dewasa. Saya tahu bahwa di ruangan ini banyak sekali teman-teman yang istilahnya mencalonkan legislatif apalah namanya. Kita doakan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Itu yang bisa saya sampaikan karena waktu sangat dibatasi, dan kami pun juga tidak menduga di daulat untuk berdiri di sini. Apa yang saya sampaikan tadi yang benar semata-mata itu karena milik Tuhan. Saya mohon maaf ya. Segala kesalahan itu adalah milik Karim. Orang menyebut saya Mbah Karim, ada yang Kang Karim, ada Mbah Karim. Monggo saja. Yang penting ya opo kita itu betul-betul berjiwa muda. Ya lek iso ngono karepe aja sampai tuwek ngoten Mbak Evi nggih. Terima kasih atas semuanya perhatian dan fasilitas yang diberikan kepada kami. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun ke-40 Bang Ferry Ahmad, dan sekaligus selamat hari ulang tahun Gerakan Pemuda Nusantara yang ke-14. Semoga memberikan manfaat yang lebih baik lagi di hari-hari yang akan datang dan bermanfaat untuk bangsa dan negara. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Abdul Karim selaku sesepuh pemuda. Kemudian sambutan terakhir akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Nurudin selaku Presidium Kahmi. Kami persilakan untuk maju ke mimbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati hadirin dan hadirat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, khususon wabil khusus ini dumateng Adinda Ferry Ahmad. Jadi saya manggilnya Adinda karena Ferry Ahmad ini yang ngader saya ini. Kalau macam-macam sama saya kualat nanti. Iya. Apalagi sama Bang Umam gitu ya. Salam hormat buat Bang Umam yang ada di belakang, mohon Bang Umam duduk di depan sini Bang Umam. Jadi Bang Umam ini senior saya saat saya masih semester 1, Bang Umam itu sudah semester 9. Ya, jadi kalau ini harusnya Bang Ferry harus sungkem dulu ke Bang Umam yang ada di belakang itu. Mukadimah ikut yang depan ya, sudah terlalu banyak sambutan, banyak mukadimah. Adik-adik yang di depan ini nanti juga kasihan kalau nanti ngantuk juga, adik-adik yang ikut juga dalam rangkaian kegiatan malam hari ini. Terus tak lupa untuk semuanya, salam bahagia. Semoga malam yang penuh bahagia ini benar-benar menjadi malam yang penuh berkah, yang hari ini kebetulan juga bersamaan dengan ulang tahunnya Bang Ferry. Saya ucapkan barakallahu fi umrik Bang Ferry. Jadi semoga usia Bang Ferry ini benar-benar bawa barokah, dan juga ditambah ini Dirgahayu GPN yang ke-14. Tadi udah banyak disampaikan sama Ketua KNPI yang terpilih. Saya ucapkan si Munjidul Ibad ini juga kader saya 4 tahun di bawah saya, di bawahnya Ferry. Jadi tadi sempat menyampaikan adanya GPN. GPN ini semoga menjadi anfa'uhum linnas. Nah, anfa'uhum linnas itu bermanfaat bagi sesama. Nah, tadi disampaikan Ibad. Mungkin saya nggak panjang-panjang karena adik-adik nanti sudah ngantuk. Yang jelas saya ikut bangga, saya punya adik Ferry ini. Nggak tahu kalau dijejer sama saya lebih tuaan mana, tapi secara usia tuaan saya jelas. Ini di bawahku 2 tahun, tapi kalau dijejer sama saya mungkin masih sedikit lebih muda saya mungkin. Tapi lebih tua saya secara umur. Ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Ferry. Semoga ke depan GPN ini semakin berkah, semakin maju, semakin berkembang, dan yang jelas bisa mewarnai pembangunan bangsa, terutama dalam bidang kepemudaan dan juga demokrasi juga. Karena hari ini juga Bang Ferry ini punya hajat besar. Semoga hajatnya Bang Ferry ini benar-benar makbulan. Jadi dikabulkan. Kasih tepuk tangan dong, kasih tepuk tangan. Nah, biar tambah semangat nih. Ya. Kalau tadi suruh memaparkan satu motivasi untuk generasi muda ini, kayaknya sudah tadi banyak disampaikan oleh Pak Karim, disampaikan oleh adik Ibad. Jadi saya nggak manggil Mas Ibad karena adik saya. Yang tepat ngasih motivasi pemuda itu yang ada di belakang, Mas Umam sebenarnya. Jadi kalau saya di sini menyampaikan nanti kualat sama Mas Umam saya. Itu mungkin Ferry Ahmad. Saya hanya bisa menyampaikan ucapan selamat, dan semoga apa yang menjadi langkah dan tujuan Ferry Ahmad ke depan benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin dari saya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta tepuk tangannya yang meriah. Baik mirsa, kita akan lanjut ke acara puncak, yakni prosesi HUT GPN ke-14 dan juga santunan anak yatim. Dan untuk Bang Ferry dipersilakan untuk maju ke depan untuk memulai rangkaian prosesi HUT GPN ke-14. Dan kepada panitia yang bertugas akan dipersilakan untuk maju ke depan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih?
Tepuk tangannya untuk semuanya. Oke, lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Oke, cocok. Saya mengundang teman saya, Dominikus BT Kota, adalah Sekjen DPP Gerakan Pemuda Nusantara di jauh-jauh dari NTT untuk hadir di sini. Ini Bung Dominikus BT Kota. Dia adalah salah satu pengurus DPP KNPI 2022 sampai 2025. Ya, profilnya, dan saya ucapkan juga selamat merayakan Natal tahun 2007. Luar biasa. Ini sebuah kebersamaan untuk kita semua, bahwa tapi sebelumnya saya ingin adik-adik untuk bisa hadir di sini bareng-bareng untuk biar adik-adik bisa pulang lebih dulu, begitu. Itu pesan dari kakanda saya, Bung Nurudin. Jadi nggak boleh ditolak gitu. Dan juga saya mengundang istri dan anak saya. Malam ini saya perkenalkan. Jadi ini semuanya teman-teman saya, memang acara ini adalah relax, namun menyongsong Indonesia Emas ini adalah milik adik-adik sekalian. Karena 2045 adalah milik mereka. Untuk tepuk tangannya. Oke. Terima kasih. Ini adalah putra pertama saya, namanya Ahmad Muammar Gaddafi. Ini mau saya sama adik-adik semuanya. Dan saya mengundang Mas Umam untuk naik ke panggung, dan semuanya termasuk Ketua Umum KNP terpilih maju Bung Andi Sukaca, PWI Nganjuk Pak Abdul Karim, Mbak Evi Kristina, ini teman saya, dia lagi nyalek di Partai Gerindra, sama teman saya dari Pondok Lirboyo, Mas Agung, untuk naik karena harus ada doa untuk Anda sekalian. Oke. Mana teman-teman yang lain? Oke. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Saya tiup sekarang. Hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri. Bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau nggak mau, nggak modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati.
birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sedang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri. Bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau nggak mau, modal dikit yang ingin aku beri padamu. Doa tulus suci, semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Teman saya dia nyalek dari Partai Gerindra, mudah-mudahan dia berhasil. Diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Ulang tahun, selamat ulang tahun. Kawan-kawan semuanya mudah-mudahan Barakallah fi umrik untuk Mas Ferry Ahmad. Semoga semakin jaya ke depannya. Amin. Bung Dominikus BT Kodak karena jauh-jauh dari NTT. Silakan. Dan dia adalah mewakili Ketua Umum DPP KNPI untuk sambutan. Terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga karena ini masih momentum Natal, bagi saudara-saudara saya yang Kristiani, selamat Natal dan Tahun Baru, menjelang Tahun Baru untuk Mbak Evi Kristen, dan juga buat saudaraku Ketua Umum GPN Gerakan Pemuda Nusantara. Luar biasa, suka duka kami membangun organisasi ini tidak mudah. Dari ratusan organisasi, GPN salah satu organisasi yang sangat produktif secara nasional. Dan harapan kami ke depan, dari Kediri lahirlah tokoh-tokoh pemuda yang betul-betul mampu memberikan warna, memberikan kontribusi kepada pembangunan Indonesia secara utuh. Kalau tadi temanya orasi pemuda, bagaimana anak-anak kita, pemuda-pemuda kita saat ini bisa disiapkan untuk mencapai generasi Indonesia yang itu 2045. Berarti saat itu Indonesia sudah mencapai 100 tahun merdeka. Kalau anak-anak kita sekarang itu hanya main gadget, HP, saya kira mustahil untuk bisa mencapai generasi muda. Karena itu antara
spiritual, ilmu akhlaknya, agamanya harus imbang untuk penguasaan informasi dan teknologi. Karena kenapa? Indonesia kalau tidak menguasai teknologi, ke depan kita tidak bisa menjadi negara maju. Saya tertarik tadi beberapa orasi yang dikatakan saudara kita Ketua KNPI Kota Kediri. Salah satu bonus demografi untuk Indonesia itu Indonesia khususnya tahun 2045 banyak generasi kita yang mencapai usia produktif. Nah, kalau dari sekarang kita tidak mempersiapkan anak-anak muda itu lebih baik penguasaan entrepreneur, apalagi ketua kita yang KNPI sekarang ini Pak Mas Riano, beliau itu tokoh UMKM luar biasa untuk beliau. Karena itu dia ingin untuk mencapai generasi milenial yang betul-betul menguasai entrepreneur, yaitu dari sekarang. Kita nggak mungkin sampai ke generasi emas kalau tidak dari sekarang menguasai UMKM, entrepreneur ataupun ilmu teknologi dari saat ini. Karena itu harapan kita semua, khususnya orang tua, bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita betul-betul mampu dari sekarang dibimbing. Yang utama juga dari pengaruh-pengaruh hal-hal yang tidak bagus, macam narkoba. Kebetulan di sini ada saudara saya, Pak Kaji Eko, Ketua Germas, Gerakan Masyarakat Anti Narkoba. Kalau di Jawa Timur dan Jawa Barat itu Jawa Barat sama DKI sudah ada. Ini Jawa Timur sedang kita galakan untuk membantu BNN untuk bagaimana minimalisir penggunaan obat-obat terlarang di Jawa Timur pada khususnya. Karena itu untuk mencapai generasi emas, anak-anak kita disiapkan dari sekarang. Pak Kaji Eko, monggo berdiri. Pak ini beliau Ketua DPD Jatim untuk gerakan Germas, Gerakan Masyarakat untuk yang akan kalau di DKI itu punyanya Bang Roma, ketuanya Bang Roma, pendirinya Bang Roma Irama sendiri. Nah, itu saudaraku, ini Bung Ferry Ahmad ini yang usianya yang sekian tetap ganteng ya. Nah, luar biasa. Ini aset nasional kita. Harapan kita, doa kita bersama itu ada tadi jarinya itu ada simbol mercy ya. Semoga dari Jatim 6 ada perwakilan untuk membawa aspirasi kita di Senayan. Harapan kita support dan doakan beliau supaya nanti beliau bisa dipercaya dan juga mewakili Jatim 6. Nah, juga terima kasih juga untuk GPN. Harapan saya ke depan tetap mampu menjadi lokomotif perkembangan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih dari saya untuk kita semua. Terima kasih dan selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Oke, terima kasih Sekjen. Selamat Natal dan sampaikan salam untuk keluarga. Oke, saya mendambakan satu Indonesia bahwa ke depan itu anak-anak kita mewarisi Indonesia yang kita miliki. Ke depan saya tidak ingin ada sebuah bangunan keluarga yang nantinya hanya bangga rumahnya ditulis keluarga prasejahtera, berharap BLT dan lain sebagainya. Tapi bagaimana Indonesia ini bisa bangkit, berdiri tegak menghadap Indonesia emas ke depan. Dan itu adalah adik-adik kita nanti. Jadi mungkin saya akan menyapa seluruh mungkin bisa, ini ada sebuah keluarga. Ini dia dulu berurusan dengan Ferry. Ini. Jadi
Oke, Mbak Christine. Pak Peri itu orangnya baik, orangnya humoris, terus orangnya gimana ya, sering bantu-bantu anak yatim gitu-gitu sepengetahuan saya. Kalau Pak Peri enggak sih, enggak banyak cewek yang ini, enggak, Pak Peri orangnya baik, saya tahu, udah kenal lama gitu Pak. Oke, begitu saja, terima kasih. Ini adalah pengakuan loh ya, catat ini. Sebentar lagi 2024 kita pasti akan sukses bersama. Ini saya pengen ke Pak Boska. Pak Boska mana? Ini Pak Boska ini. Ini adalah anggota DPRD pada saat saya menjadi mahasiswa. Ini yang saya demo terus. Bagaimana? Wah, namanya Pak Ferry itu orang hebat itu. Betul. Mulai muda sampai sekarang, waduh, hukum sosialnya luar biasa, terutama dari kalangan-kalangan masyarakat yang nggak mampu. Itu terutama dia. Gua bayar, itu yang saya kagum sama beliaunya. Karena apa? Dia itu betul-betul komitmen. Itu meskipun dia punya atau tidak, itu komitmen dia. Gitu Pak Ferry, mudah-mudahan seterusnya GPN kamu ketua umum ini harus menyongsong nama Indonesia Mas 2045. Itu saya mengharapkan terutama GPN anak-anak muda saya serahkan untuk beliaunya. Kita yang sudah tua, kita harus pensiun menjadi mandeto. Terima kasih Pak Ferry. Pak Boska. Ini Pak Eko. Ini juga tokoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya baru tampil untuk di Kota Kediri, tapi untuk nama Bang Ferry sudah lama saya kenal. Saya memang mengidolakan beliau. Beliau dengan sangat sederhana dan sangat santun datang ke rumah saya, memperkenalkan diri, dan saya berharap bukan hanya sebuah slogan dari Gerakan Pemuda Nusantara untuk menyongsong Indonesia Emas, tapi saya yakin bahwa personil dari Gerakan Pemuda Nusantara untuk menyongsong itu ada di pundak Mas Ferry. Saya harap 2024 tolak ukur pemuda, Gerakan Pemuda Nusantara untuk menjadikan pilot proyek Mas Ferry ada di depan. Harapan saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Basri, ini kenalannya Ferry panjang kali lebar. Mungkin ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ucapan selamat ulang tahun ya Bang Ferry ya, yang ke-40 tentunya, masih muda sekali. Kemudian untuk GPN yang ke-14, ya masih dong ya. Ini saya kenal Mas Ferry ini sudah lama banget ya. Ini mulai dari GPN awal berdirinya di Kota Kediri. Kami masih ingat saat itu kami sama-sama berjuang di KNPI. Iya, tepuk tangan untuk Bung Ferry. Sekarang ini menjadi hebat seperti ini sampai tingkat nasional karena berkat ketekunannya, berkat keuletannya, dan ini yang perlu kita contohkan kepada generasi selanjutnya, terutama adik-adik yang masih muda yang akan menuju ke Indonesia Emas. Terima kasih, selamat ulang tahun Bung Ferry, sehat selalu dan sukses. Jadi kalau organisasi kemudian dijadikan satu tolak ukur, apa kehebatan daripada organisasi kalau hanya sekedar kirim proposal di GPN tidak pernah terjadi hoax itu. Kalau pengen testimoni, saya ajak ketua PWI Kabupaten Nganjuk, di mana saya bersama-sama bahwa ada tingkat profesionalitas, ada tingkat organisatoris yang kemudian masuk di wilayah-wilayah ini adalah pesan moral. Namun kita tetap bekerja untuk kebutuhan keluarga. Silakan. Ini saya harapan atau menyampaikan kesaksian keseharian. Kalau profil Mas Ferry tiap hari saya orangnya. Kalau harapan ke depan mudah-mudahan yang tadi sudah diorasikan di atas mimbar terrealisasikan, karena kebetulan di sebelah saya juga ada generasi emas juga. Mudah-mudahan
yang diperjuangkan akan terrealisasikan. Amin. Nah, di samping saya ini tadi dia sudah sampaikan bahwa saya dikader oleh beliau. Memang betul. Ini tidak pernah hoax. Dia adalah senior saya. Mungkin dari mahasiswa bisa ditelaah bagaimana perjalanan Ferry, Bung Sinyo atau kakanda saya. Iya. Jadi Ferry ini seingat saya pada saat saya training itu kelebihan yang ada di Ferry itu bermental baja. Jadi ini pandai membangun relasi, punya mental baja, tidak pernah gentar menghadapi orang jenderal pun sekalipun nggak gentar. Nah, dari modal yang dia punya ini sehingga membawa ini bisa sukses sampai mendirikan GPN. Semoga modal yang dimiliki Ferry ini menjadi satu modal yang nantinya bisa mewarnai pembangunan yang ada di negara ini. Semoga hajat dan langkah Ferry ke depan semakin sukses. Tepuk tangan semuanya. Bahwa Indonesia ternyata juga merupakan cikal bakalnya dalam kerajaan. Nah, di sini ada nama kerajaan yaitu Demang. Mana Pak Demang? Ini adalah kawan. Mungkin kasih dikit-dikit, jangan sampai Indonesia tidak hebat. Selamat ulang tahun Pak Ferry Ahmad. Tepuk tangan semua. Terima kasih. Oke. Ketua RT kasih dikit. RW ketua RW Iya. Terima kasih atas waktunya. Saya mengenal Mas Ferry ini orang yang peduli dengan kegiatan-kegiatan di bawah, yaitu di masyarakat bawah, dan semoga pada kesempatan hari ini pada ulang tahunnya yang ke-40 dan ulang tahun GPN yang ke-14 itu akan semakin lagi dan tambah lagi peduli dengan masyarakat di bawah. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ingat bahwa perjalanan Ferry datang ke Kediri adalah di Pondok Pesantren Lirboyo, dan ada kawan saya dari Pondok Pesantren Lirboyo. Ini beliaunya juga satu kelas, tapi beliau lebih lulus dulu. Ternyata Ferry gak lulus katanya di pondok. Mungkin ada yang disampaikan. Ferry itu orangnya sebetulnya sederhana pun juga cerdas, cerdik dan cerdas ya. Karena bermental dua itu sampai pada akhirnya saat ini bisa saya katakan sudah sukses. Saya tahu betul Ferry dari masa ke masa, dari mulai nol yang tidak punya apa-apa, yang tidak ada apa-apa, yang sekarang sudah menjadi orang yang luar biasa. Saya anggap Ferry itu adalah orang yang sangat hebat. Satu bait liropi wanasbi wajarina solaka ribina fa innana nilnal mina. Jadi apapun yang terjadi kita bagaikan karang di tengah ombak, diterjang ombak pun tidak akan pernah gentar. Begitu. Oke, terima kasih. Itu adalah semua statement dan masyarakat, dan tentunya ini menjadi hari di mana organisasi Gerakan Pemuda Nusantara di seluruh Indonesia, mulai Sabang sampai Merauke, mohon maaf karena trouble terkait dengan Zoom kita tidak bisa menyapa secara langsung dari Aceh sampai Merauke ini, namun teman-teman sekalian bisa langsung kirim videonya, nanti diputar bersama, dan tentunya saya akan menyapa dari Sabang sampai Merauke. Namun momentum pemilu di 2024 semakin dekat, saya mohon diri dan tentu akan berjuang menjadi bagian daripada legislator yang nantinya akan bertarung, dan hari ini sudah bertarung. Mudah-mudahan mendapatkan doa restu dari ibu bapak semuanya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, terima kasih Bang Ferry Ahmad. Dengan berakhirnya prosesi HUT GPN ke-14, kita akan akhiri acara pada malam hari ini dengan doa terlebih dahulu kepada Bapak Fahrul Ihsan selaku Ketua Bidang Agama DPP Gerakan Pemuda Nusantara. Kami persilakan untuk memimpin doa.
pemimpin hebat dan juga Ketua Umum Mas Ferry Ahmad yang sebentar lagi punya hajat untuk menjadi Dewan DPR Pusat, semoga terkabul dan mendapatkan berkah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alal darajat. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dhalik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dhalik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dhalik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina jannata wal abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya sesi doa, berakhir pula acara kita pada malam hari ini dalam rangka HUT GPN ke-14 dan juga ulang tahun dari Bang Ferry Ahmad. Untuk hadirin, sebelum beranjak nanti boleh untuk bernyanyi lagu Bagimu Negeri dulu bersama-sama di sini. Dan untuk mengakhirinya, demikian dari saya, kurang lebihnya saya selama membawakan acara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Baik, monggo saling-saling semua. Kami berjanji padamu negeri, kami berbakti padamu negeri, kami mengabdi bagimu negeri, jiwa raga kami. Baik, monggo semuanya ikut bernyanyi padamu negeri yang keras. Monggo. Bareng monggo. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami mengabdi, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri, jiwa raga kami.